Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Syamsi. Saya dari kelas 11 akuntansi 4. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran administrasi pajak, yaitu mengenai subjek pajak. Tahukah kamu apa itu subjek pajak? Ya, subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak. Subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang, perorangan, badan, dan warisan yang belum terbagi. Untuk perorangan, apabila lahir atau tinggal lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, maka ia disebut subjek pajak dalam negeri. Dan untuk badan, apabila didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia lebih dari 183 hari, juga disebut pajak dalam negeri juga. Warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris, mendapat pelindungan hukum Indonesia, dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu, apa sih perbedaan subjek dalam negeri dan luar negeri? Berikut penjelasannya. Subjek dalam negeri dikenal pajak atas penghasilan di Indonesia dan di luar pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan subjek luar negeri dikenal pajak atas penghasilan di Indonesia, pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif tunggal. Seperti yang sudah disinggung di atas, subjek pajak dibagi menjadi: yang pertama, pengertian orang pribadi. Perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia, baik itu WNI atau WNA, tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Dan yang kedua, badan. Semua badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia, kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Dalam hukum pajak, kita mengenal 4 jenis subjek pajak. Yang pertama, orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Kemudian yang ketiga adalah warisan. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah harta warisan dari pewaris yang harus dibayar terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Kemudian yang terakhir, pengertian dari bentuk usaha tetap atau bisa disebut dengan BUT, bentuk usaha pribadi dari orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia seperti WNA atau WNI, belum lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.